Nggak ada. Dia ngomong. Nih, Melen. Bocor. Dia ngomong nih sama si Meli nih. Melen. Ngapain? Nih justru apa Meng? Ayo nanya sama si Ai ngomong apa? Ya, ini dia si Ai ini mesti datang ke rekening Apa yang dia mesti buka. apa solusinya? Solusinya Ai datang ke bank yang nerbitin ini. Ya, sama yang banking ditanyain. Jadi ini harus clear lah semua. Kalau Ai cuman taunya dia punya ATM doang, terus Ai nggak tahu nih statementnya dia kayak gimana, itu nggak ada detail verifikasi duitnya kemana, apa yang dia beli, apa yang jadi sisanya, sekarang asetnya ada berapa, duitnya ada di mana aja. Kalau kayak gini kan Ai jadi kelimpungan, bunga jalan terus loh, usaha kalau nggak jalan kan bunga jalan terus, membludak utang gitu. Ya itu dia mau gimana biar Sekarang tabungannya ada berapa biar banyak? bisa ambil BPKB, caranya gimana coba? Ya ini ada terus intinya, bayarin. ada rincian dulu yang pertama. Yang pertama harus ada rincian. Dia punya bank apa aja? Misalnya ada 5 atau 6 tabungan dia. Nah, kita kalkulasi. Yang memang udah nggak ada duitnya, kalau udah nggak ada duitnya nih, itu mah lupain aja. Tapi kalau masih ada duitnya, yang bisa dicairin, bikin yang akte kematian itu. Nanti kan dia bisa cair. Tapi kalau AI sampai 3 bulan, itu AI diemin, dia nggak ada aktivitas apapun, itu bank keblokir, duitnya udah nggak bisa diambil lagi. Beneran, walaupun duitnya puluhan juta, ratusan juta, nggak bisa diambil. Ini 3 bulan nih, jadi ini dari semenjak meninggal ya, dikasih tahu dulu. Itu aturan dari BI AI. Jadi kalau misalnya AI nggak patuhin, ya nggak apa-apa, ya kan. Tuh bank juga tetap nyimpen duitnya sampai selama-lamanya, duitnya nggak bisa diambil. Yang penting gitu. Tapi kalau AI udah ngerti, omongannya langsung dikerjain ini. Karena rincian ini penting. Rincian penting. Nanti kalau misalnya ternyata di situ duitnya ternyata ada berapa puluh juta, langsung dibayarin ke BPKB supaya ditarik lagi BPKB-nya jadi beres sendiri. Daripada AI suruh orang rentenir datang, lu ambil nih motornya, gua juga nggak pakai motornya. Itu AI rugi besar loh. Itu kalau utangnya cuma satu bank keliling. Kalau misalnya ada 10, ya kan, atau beranak jadi 50, ya kan, nggak tahu. Jadi emang harus ada rinciannya. Kalau misalnya AI nggak ada rincian, AI kayak gini kelimpungan, nanya sono nanya sini nggak ada jawaban. Jawaban Ming udah paling benar sebenarnya. AI rinci. Ya sekarang duitnya nggak ada, Oncal. Duitnya nggak ada, kalau ada duitnya juga. Oh duitnya? Enggak, ini bukan pakai duit kan, datang ke bank kan kita mau ambil rincian apa yang jadi utangnya, gitu loh. Apa yang dia jangan. AI nggak tahu kemana, nggak bisa ngerti. Banking AI juga nggak tahu bagaimana bukanya. Ya nggak kasih. Yang atas nama dia KTP dia ngerti gak? Kan ada one stop solution. Boleh sembarangan. Boleh lah kan, ini istrinya. Boleh. Ini istrinya loh, di kartu keluarga istrinya ada. Dan AI udah urus belum ini akte kematian, surat kematiannya di rumah sakit Pelni? Udah ada akte ya? kematian. Nah, AI harus datang ke BCA. Dia punya BCA aja kan, sama abang apa lagi? Dulu katanya dia banyak loh banknya. CMB Niaga ada, CMB Niaga katanya. Cari perinciannya maksudnya bagaimana? Jadi gini, jadi di bank itu ada namanya sistem keterbukaan, open source namanya. Nah, open source ini nasabah itu berhak tahu apa aja yang dilakukan oleh almarhumnya atau suami mendiang. Keluarin buat apa-apa aja. Iya, yang dia keluarin. Jadi AI bisa dapat statementnya. Bahkan saldo terakhir dia berapa mau ditarik sampai dinolin bisa. Yang penting AI udah pegang surat kematiannya. Kalau AI belum ada harus urus dulu, gitu loh. Udah ada. Ya kalau dia ngambil langsung bagaimana? Kalau dia udah dari AI itu dia transfer terus diambil langsung, kan AI ada juga tarikan tunai. Kan itu di rincian ada AI. Di rincian harus selalu ada tarikan tunai berapa. Iya, emang nih. Jadi ini gini, kalau misalnya dia dapat 7 juta, terus ditarik lagi 7 juta, emang AI tahu? Ya kan di print-printan nanti di terakhir. Kalau di bank sih ada rinciannya. Kemana. Tapi kalau misalnya lu 5 juta, terus langsung lu ambil tuh tarik lagi 5 juta. Terus dia rincian apa nggak tahu kan? Di KSP ada, di KSP. Setaunya ada. Kalau misalnya koperasi gitu biasa mereka ada di pusatnya. Ayo lampirin dulu, ini surat kematian, ini formulir yang mesti diisi apa, biar saya tahu kenapa suami saya bisa minjem segini banyak. Nih sekarang kalau dikasih, emang dikasih, nih duit ditransfer nih. Iya, emang ditransfer. Terus dia tarik langsung. Iya. Kalau dia tarik langsung tuh duit, emang yang buat belanja apa-apa emang AI tahu kan nggak ada orang. Yang itu nggak ada, itu mah nggak usah ditanya. Kecuali dia masih di bank tuh dia transfer, mutasinya itu kelihatan ada. Iya itu yang mau dilihat. Tapi itu yang mau dilihat. transfer terus dia tarik lagi tuh duit.
Nah itu Aing nggak tahu, kan orang kalau minjem duit di koperasi kan sekarang ada datanya Ai. Emang Ai nggak tahu ya? Loan peer to peer. Justru dikasih tahu ada datanya. Ada kan? Nah ya terus udah rinciin. Ya kan dicatat dulu. Ada koperasi kan ditransfer tuh. Iya. Kan dia kan minjem dong kemana? Misalnya ke bank A, misalnya bank DKI. Dari transferan itu dia tarik semuanya. Iya. Terus yang dia tarik semuanya itu duitnya kemana emang kan nggak tahu, nggak ada kecuali itu dia dari transfer ke bank tuh, itu masih ada kalau kelihatan. Tapi kalau dia ambil langsung mana tahu loh. Ya benar, tapi kan ada pendapatan dari orang misalkan ya, begitu lagi udah dibilangin kalau dia tarik langsung semua tuh udah nggak tahu kemana. Kosong. Iya, maksudnya masih mending. Maksud Min tadi air rinciin, nanti sampai ketemu saldonya terakhir 0. Ya udah berarti ini udah nggak usah dibahas, nggak usah dihitung gitu loh. Nanti kita tinggal hitung yang masih ada di banknya dia gitu loh. Jadi ini tujuannya dirinciin buat AI ngerti secara clear setahun ke belakang aja bisa kok 365 hari. Mau dia punya liabilitas utang, mau dia punya kredit macet atau gimana dalam setahun terakhir, ini semua harus dirinciin. Kalau AI nggak kerjain, orang bank bisa giniin. Iya bisa lah. Orang bank bisa. Kita mau 5 tahun aja bisa kok minta. 1 tahun lah, paling jauh 1 tahun dari sekarang. Jangan AI terlalu mikir ngejelimet. Nah ini pendapatan nggak ada, saya aja ditinggal cuma motor. Nah iya AI cuma ngeliatnya motor, tapi kan di balik motor kan mungkin ada sesuatu, misalnya deposito atau mungkin dia beli surat hutang berharga dari negara, bisa juga SHBDN namanya. Jadi itu AI apa mesti ini lagi ya? Kenapa? Bongkar lagi kuburannya, ambil ginjalnya, ambil jantungnya, udah dimakanin sama rayap. Ngaco belo aja ente. Ngaco belo aja. Udah dapet tepa udah bersyukur lah. Nggak, intinya satu yang tadi yang bilang. Ya ini AI kerjain yang satu ini, ya kan? Rinciin. Nah kira-kira dari rincian ini lihat kan cash flow-nya kan setahun terakhir. Oh ternyata yang ini ke sini nih, ya kan arahnya. Atau dia pegang uang cash, secara cash uangnya dia hamburin kemana? Ya udah itu mah nggak usah dihitung lagi. Pokoknya intinya yang semua pengeluaran yang udah ibaratnya nih udah menguap nih, udah nggak usah dihitung lagi. Tapi intinya ini utang yang harus akan dibayar itu harus disejajarin sama pendapatan yang masih tersisa di dalam rekening. Karena cuman harapan AI ini rekening doang, rekeningnya dia doang. Coba nanti besok lihat. Kalau bisa sekarang lah. Kalau masih deket sama rumah, kan AI di rumah nih. Kalau bisa mah sekarang nggak jauh-jauh kan. Yang penting misal dia ada 6 tabungan atau 10 tabungan, didatengin ke tempat-tempat yang deket, ya kan? Saya mau ini nih, minta tabungan udah kayak ini aja. Ngecilin lakinya sendiri. Satu aja ini enggak 10 lagi. Ya kalau ada 10, ada yang 20, ya kan? Mana tahu tiap rekening. Halo. Iya. Iya. Kalau memang kasih tahu, minta catetin nih, gue punya ini sekian, gue punya ini sekian, utang nggak ada, ya gitu. Ya kalau kayak gini kan, iya jujur emang agak repot, tapi AI pilih mana, hidup tenang, ya kan, tanpa utang, atau AI dikelilingin utang sama bank keliling, ayo pilih mana? Karena orang nggak bisa dipungkiri AI udah terjadi, ya kan, ibaratnya terlanjur nyemplung, udah terlanjur basah, jadi harus ngejemur dulu biar kering. Kalau dia misalkan udah terlanjur basah terus dia bilang, biarin lah, gue bayar aja lah utangnya berapa, ya itu nanti AI. Makanya nih sekarang AI ini lagi ngurusin kerjaannya dia dulu. Bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas lah. Kalau bisa mau dijual, tapi BPKB-nya ada, gimana? Nggak bisa, jangan. Kalau bisa gini AI, motor itu jangan sampai AI jual tanpa BPKB, karena nanti orang yang beli itu dikira orang motor sitaan atau motor maling. Jangan. Jadi ibaratnya ada unit ya, tapi nggak ada surat. Kalau saudara sendiri bisa kali. Saudara sendiri ya sama aja lah. Kata bilang malu mau ini mau bayarin dulu. Aduh, ya, tapi repotnya di masa depan loh. Bukannya ada. Tapi kalau ya itu tapi repotnya di masa depan. Kan ada PPKB. Ada. Cuman repotnya di masa depan. Kayak kita mau perpanjang ini plat nomor atau kita mau perpanjang pajak. Gampang. Susah. Iya aja, ayang jalan, ayang sudah kok. Iya suratnya. Nggak usah pusing, ayang jalan kok emang. Yang begini-begini dia mau lo kerjain. Perpanjang SIM gampang. Perpanjang pajak STNK itu gampang.
gampang dari Hong Kong, nggak ada yang aslinya. Iya, BPKB itu kan buat plat. Iyalah, buat di plat kan kalau nggak ada ininya apa surat langsungnya secara live orang nggak mau ay. Jadi intinya ini Ai kerjain dulu. Iya, ya kan? kalau kan gue bilang kalau saudara sendiri masa yang nggak cincai sih, boleh kan? Bisa bantu buat saudaranya, kan motornya dipegang, bayarin dulu gitu, sesuai dengan harga. Oh, tahu lu. Ntar kalau ini gue lunasin. Ya. Pinter nih dia nih, sama kayak lakinya juga nih ngomongnya nih. Kok bisa begitu sih orang lah dengan progresnya yang secepat kilat dong kayak JNE cepat. Bisa dia lo ngomong kayak lakinya nih modelnya nih. Betul emang karena udah satu rumah. Punya saudara ya bantu kalau misalnya itu coba bagaimana. Iya. Kan kita malu mau motor. Gua bukan main. Gua kasih itu motor. Tunda dulu. Kemarin si mama aja bilang gini sama Ai kan. Ini depan Ai ya. Iya kan. Ai dengar gak yang kemarin dia bilang depan Ai langsung. Berapa lu mau jual? 1 juta ya? Gue bayarin nih kalau 1 juta. Dengar gak? Iya. Dia aja ngomong begitu. Iya. Bilang saudara 1 juta katanya. Ya jadi balik ke topiknya kalau menurut ini sih kalau Ai mau ini ya segera bergegas ibaratnya. Kita nggak tahu loh, misalnya si Om Juli punya contoh ya, dia punya deposito berapa, ya kan? Supaya nggak jadi rekening dorman, itu Ai harus lacak. Kita nggak tahu kan? Pusing jadinya mikirin yang gitu-gitu. Iya. Baru gue makan es krim aja lah biar nggak pusing. Ya, capek deh. Ya kita kan ngasih tahu. Kita ngasih tahu. Ya udah solusinya gue udah tahu cuy. Ya kerjain lah. Makanya gue udah bilang solusinya kalau gue jual sama saudara. Itu corona lo kayaknya mau no. Bukan ditahan maksudnya. Corona mau no. Gue biar Corona. Dia juga udah banyak. Kan lu tau sendiri di gang kan susah taruh motor. Kan dia rumahnya klaster Ai. Rumah dia klaster sekarang. Rumah dia kan klaster. Klaster apa sih lu? Klaster Rumah masih di gang. Masa? Gimana? Itu mobil Fortuner parkir masih di gang, mana muat? Mandala. Iya. Ya mobil yang parkir di road itu lah ruangan lain dodong. Atau karyawanan datang ke rumah Ai, ya kan? Nah, Ai parkiran gede, luas sekali di rumah. Udah itu solusi Ming dijalanin dulu Ai. Kan Ai anak banyak nih, ada 4. Anggaplah dari 4 3 yang bisa bantu, ya kan? 3 orang datang ke bank, ya kan? Ini saya bawa ini surat kematian ayah saya, ya kan? Jelasin, ayah saya udah meninggal dan saya mesti ngurus nih beberapa hartanya dia masih tersisa ada berapa, ya kan? Gitu aja. Ini mah nggak usah harus pakai pengacara, kecuali ada nama dia yang beda. Misalkan di rekening ya, namanya Juli apa, nanti di KTP beda, namanya Julai, ya karena beda huruf sedikit aja itu harus pakai pengacara nanti. Tapi kalau ini nggak perlu, ya kan nggak ada perubahan nama yang gimana, nggak usah pakai law firm, nggak usah ke panggil pengacara, karena kan kita nggak tahu nih, ya kan pertama rincian dia setahun terakhir mutasinya gimana. Tapi kalau Ai datangin itu pasti buka mutasinya, dibukain. Diprintin nanti diprintin. Ya besok ya Pak, besok langsung. Ya better boleh lah besok lah. Boleh lah besok. Ya kalau misalnya dia nggak mau ribet, kalau Ai nggak mau ribet, Ai ini minta anak-anak, karena kan anak-anak Ai udah gede, 17 tahun tuh udah bisa kok, gitu loh. Jadi ya, kalau Ai udah punya anak yang udah gede-gede gitu mah mestinya mau lah dia partisipasi ya kan, buat bantu orang tua biar nggak bingung. Sekarang kalau misalnya lu tiba-tiba punya duit di rekening ada miliaran atau ratusan juta, ya kan bisa kebayar tuh utang semua. Tapi kalau misalkan di bank juga dia punya pinjaman nih, kreditnya macet, nah kalau kayak begitu minta dibekuin, jadi bunganya di freeze supaya tidak ada lagi beban hutang yang masih ditagihkan, paling adanya kompensasi utang. Jadi bisa juga kayak gitu, dibayarnya berapa banyak ya, paling bisa dikasih pengurangan biaya sampai 20%, biasanya gitu, biasanya ya. Kalau dia ada. Iya, semuanya Ai, semua rekeningnya kalau bisa Ai tahu, cari tahu. Nah, cara cari tahunya sebenarnya lewat apa ya? Kemarin ini tuh BI Fast ya, BI Fast bisa. Atau bisa juga ke BI Fast. Jadi dikasih tahu. M-banking aja Ai nggak tahu. Nggak usah di M-banking itu emang privasi personal Ai, ya. Jadi
M-banking itu tidak akan bisa dibuka selain pemiliknya sendiri. Ya, jadi lebih bagus AI datangnya ke banknya yang bersangkutan. Karena kalau AI nggak ke bank yang bersangkutan, nggak diladenin. Bener deh. Lewat telepon nggak diladenin. Ming udah berkali-kali berurusan sama orang bank. Masa dia minta macam-macam katanya. Minta macam-macam apa? Nggak mungkin AI. AI. Masa mesti begitu sih? Surat pindah apa kan? Dia nggak kemana-mana buka rekeningnya. Pasti dekat daerah rumah. Emang. Iyalah. Sekarang minta surat pindah buat apa? Dia minta dan dia inilah ono lah. Enggak lah, nggak mungkin AI, nggak mungkin. Udah percaya sama Ming, bawa KTP kakak, ya kan? Akte kematian, terus bawa KTP AI. Atau bawa KTP anak-anak yang udah punya KTP buat nemenin. Surat kematian bilangin. Kalau bisa buat surat ini juga sih sebenarnya surat namanya tuh surat ahli waris. Jadi ahli waris itu membuktikan bahwa si AI adalah penerima manfaat atas kejadian yang menimpa suaminya gitu. Kalau bisa, atau wasiat, namanya wasiat, surat wasiat sebenarnya. Tapi kalau ya itu kan kalau maksudnya si Om Juli ini kalau nggak salah dulu pernah ngomongin punya apa asuransi atau apa, misalkan dia punya itu surat kayak gitu tuh kepake surat kayak gituan. Tapi setahu ini sih dia nggak pernah beli ya, nggak pernah beli setahu ini. Susahnya begitu, bisa nggak dia buka langsung? Setahu ini bisa setahu ini di bank itu mereka itu nggak mungkin menutupi data nasabah kecuali orang lain yang minta buka. Misalkan ini kan sepupunya nih, yang datang nih, ya saya bawa surat kematiannya dia nih, nggak bisa itu harus ada surat wasiat dulu dari orang yang bersangkutan bahwa dia yang ditunjuk untuk membuka data ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak bisa gitu loh. Walaupun memang megang surat kematiannya, nggak bisa tetap. Tapi kalau AI kan sebagai istri di kartu keluarga itu sah, istri sah kan. Ada, oh ya buku nikah juga bawa AI, baru ingat. Nggak ada. Nggak ada AI. Buku nikah dari ini gereja dia emang nggak punya akte pernikahan. Hah? Ada. KUA dari KUA emang nggak ada. Nggak ada, gelap. Wah susah loh AI. Nggak, ini serius dia nggak ada. Nggak bikin gituan. Dia nikah emang di mana? Ya nikah di ini aja, langsung restoran. Jadi dia nikahnya di bawah tangan. Nggak ada. Bukan itu. di ini secara hukum nggak resmi. Hah? Enggak, beneran po. Kalau orang nggak seiman lu tanya aja Apollo. Oh jadi dia nggak bisa diinin, nggak bisa, maksudnya nggak bisa direstuin sama negara. Nggak ada akte nikah, nggak ada. Masa? Wah ini susah loh. Mau ngambil kalau misalnya dia punya tanah ya, maaf nih AI, dia punya tanah, AI nggak bisa dapat loh bagiannya loh. Karena AI bukan istri sah namanya. Bener deh. Enggak, ini ada hukum warisnya AI. Baru ingat loh. Dulu Ming pernah belajar tuh di ini kota Casablanca dulu. Jadi ada apa namanya? Kalau dibilang istrinya itu ngegugat, ya kan? Bahwa suaminya ini katanya suami sahnya, tapi dia nggak punya surat, jadi dia nggak bisa dapat apa-apa. Dapat masalah dan utang doang. Ya ini aduh AI gimana? Ya udah lah, itu nggak pusingin lah, bodo amat itu. Enggak kok bi. Ya udah besok AI. Ya udah coba AI datang dulu dah. Ya main positif dulu. Datangin aja udah. Positif dulu dah. Ya datangin dulu. Karena kalau AI nggak bisa sama sekali ngelakuin kayak gitu, ya maaf kata dah ini. Nggak ada respon lagi. Kemungkinan masalah yang masih gede ini masih ada di tangan AI sih. Kemungkinan. Ya dulu. Kaget juga aku kok ngomong baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu? Kalau aku ngomong dari dulu, main udah suruh dia nih bikin nih surat pernikahan ya kan, surat maksudnya akte nikah gitu. Wah ini bahaya loh deh. Udah itu aja lah ayah. Bingung Ming kalau enggak. Iya. Thank you ya. Oh ya kalau enggak, Ming baru ingat Ai. Tunggu. Bisa juga si adik-adiknya untuk ngebuka rekening si ininya abangnya ibaratnya. Bisa adik-adiknya, baru ingat. Salah satunya aja. Kalau misalkan Ai nggak diizinin untuk ngebuka karena mohon maaf Ai, ini ada klausal bahwa kalau di bank itu harus bawa buku kayak pernikahannya dia. Kalau misalnya dia belum menikah atau dia nggak nikah, ya kan, itu dianggapnya dia punya adik yang bisa meneruskan untuk tahu lebih lengkap tentang nasabah ini. Bisa gitu, bener-bener. Udah repot. Ya itu sih klausal aja. Ya coba Ai datang dulu, karena kan Ming taunya Ai dulu nikah sama si Om Juli. Masa iya bisa tiba-tiba begini, ya kan? Ya udahlah, begitu aja lah. Pikirannya sih tadinya udah positif. Ya udah, gampang dah nanti. Gampang nggak dikerjain.
Ya, Ya. Kiro pupuk emang. Ya lancar aja Melen ya. 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 Itu BPKB, ampun. Iya, ini motor juga bisa bukan miliknya si Ai sebetulnya. Kalau misalnya dia kejadian kayak gini dia nggak punya Apalagi. apa hak waris po dari ini po, buku dikali Iya tuh. makanya kalau malu Iya. bisa nolongin gua nih, ambil Iya. dulu, gua ambil dulu nih, ntar PKB itu nyusul. Santai aja, orang cuma setahun, ntar pajak kalau mau ini gua iniin. Iya, si Bohau. Coba aja Ai ngomong sama dia. Dia kan orangnya suka bantu-bantu Ai. Kalau ngurusin pajak gua yang ngurusin. Tapi duitnya tetep dong dari malu, namanya udah beli gimana sih? Tahu-tahu lu bodeng. Bisa minta tolong. Kalau saudaranya baik banget nih, bener-bener ada tokcer baik banget dah. Bukan main. Dulu bukan main lagi baiknya. Iya, kalau memangnya itu. Kalau buat apa kalau ke Singapura 25 juta cuma buat bayar motor aja 10 jutaan nggak bisa lah. Bukan main. Buang-buang duit bisa doang. Mau ke Jepang aja dia katanya sih. Mau ke Jepang, Korea Ai. Ngaco. Iya bener po. Kok ngaco orang dia udah bilang kan. Ini mau beli rumah dia. Ya anak-anaknya aja bilang mau beli rumah, mau beli ini, mau itu. Terus si Iwa bisa ngomong loh. Apa yang diinin katanya, dia urusin. Apa aja lah. Ayam kaya dah. Jadi kalau dia mau bayarin, gue lahir PPKB-nya tunda dulu. Bukan nggak ada PPKB, ada PPKB-nya sebenarnya. Iya. Terus Om Melen terus kalau udah dapat duitnya bisa ambilin gitu. Bisa ambilin juga nggak mungkin, Mak. Masih harus ngomong dulu itu gimana selesainya. Gitu ya. Aduh, Ya, langsung. sampai gitu banyak. Dulu kan udah selesai, semua nggak ada, semua dapat ada ya. Iya, dia baru ambil. Dia baru ambil, gilanya kan. Tadinya, Dia baru ambil. tadinya Melen yang pegang aja BPKB itu, Lian. Yang diri mana mau tahu. Yang ini sendiri dia punya motor, yang punya motor udah diomelin. Oh nggak usah urusan punya motor gua, yang punya motor dia. Yang punya motor dia. Iya. Kita tuh cuma dijadikan ini. Sih benar kalau nggak ini juga gue jual, ngapain lu lah banyak begitu. Iyalah. Siapa yang mau pakai? Ya biar ini aja dah, ada orang itu ya naksir. Dia lancar aja Melen. Tuh kalau kasih tukang setiap hari Melen, kasih tukang tiap hari ya. Ya oke dah Melen, jangan banyak pikiran ya. Yang penting lancar, Tuhan buka jalan. Bagaimana bantu, kalau bisa bantu. Coba tidak. Ya Tuhan buka jalan aja ya buat motor-motor itu ya Melen. Ya kalau bisa emang bayarin lebih pulang nggak bisa ya nggak apa-apa memang. Cuma kan lama nunggu setahun lagi. Iya. Lama banget. Kalau mau kan ambil nggak apa-apa itu. Bang kalau umpamanya ada yang naksir beli 10 juta. Terus uang itu bisa ambilin BPKB gitu. Ya kurang lah. Kan udah bilang. Emang tuh motor berapa satu motornya? Kan Melen bilang tadi sebulan 1 juta. Iya, hah? Iya kalau setahun 12. Gila, sampai 12 juta. Aduh, gila. Tapi dia kan belum setahun ya? Baru mulai.
Ya baru mulai kan. Nah ini langsung aja ambil, bayar dia 1 juta. Bisa dapat BPKB. Ya sama juga. Kalau misalnya itu ya dapat BPKB sama juga ntar. Maksudnya? Anggap ya nggak tahu boleh nggak. Iya biarin, saya mau bayar nih, ini dia baru mulain kan, saya bayarin 1 juta gitu, udah lunas aja gitu. Yang ngerti siapa Melian di sono dekat rumah. Kalau udah kan biarin lah, coba dah jalanin aja gimana. Ronald ngerti nggak ya gitu ya? Udah nggak usah lah, udah jadi ngumbar semuanya. Udah satu aja udah ngumbar, udah pusing. Iya oke. Ini aja, tadi kan udah di Mangga Besar udah ngomong. Tadi sekarang ini, udah nggak usah ngomong lagi dah. Iya, biar lancar aja. Mana yang ada. Benar-benar. Sakit kepala. Ya udah Melian, iya. Udah jangan banyak dipikirin. Udah sehari satu, udah ngomong sana satu kayak ngomong sini ntar. Udah pada ngumbar yang ada. Iya. Dengerin lah, biar udah ya emang udah jalannya. Gak susah ngomong gitu lah. Biar ini aja dah, biar cepet ada yang mau tuh bawa motornya, gimana ya Melian. Ya Tuhan buka jalan dah. Berharap sama Tuhan ya Melian. Oke, Tuhan berkati. Dah ya. Ya kadang-kadang gitu juga ya Po ya. Bilang ya. Heran tuh dari dulu tuh Ming, gade tebus. Udah orangnya udah nggak ada, mau diapain lagi ya, udah berhenti ibaratnya. Dari sini kan kita jadi tahu. Nah. Si Ilyas percayain si maminya ya pas bapaknya meninggal bisa kasih Erna transfer 10 juta, masa nggak habis 5 juta buat apa? Iya. Emang dia beli kue apa itu Ming? Apa habis 1 juta tuh kue? Nyampe apa yang gope Nggak tahu bingung. Dia transfer 10 juta kan karena dia kan dulu sering di mamanya baru tahu loh, dia ngomong kemarin nih. Enggak kan, dia kan ini apa namanya, dia kan sering dibantu sama dia dulu. Ibaratnya kayak iya dulu sih emang iya dulu, tapi nggak keterlaluan sampai begitu lah. Anggaplah dia
Mas Budi po dia kok. Si lihat. Masa baru ambil, katanya ambilnya 8 juta. Bisa kasih tuh orang 5 juta. Jadi bayar 13 juta, Mi. Nah, itulah bank keliling kan duit. Beratnya lu pinjam 1 juta, duit lu bisa jadi 3 juta. Utang lu nggak dibayar. Baru minjem aja udah kayak gitu kan. Apalagi ini. Nunggak lu bayar aja. Gimana gitu si Melin. Kalau memang jadi si Ai ya, nggak mau ambil pusing kok. Dan cari rinciannya gimana. Tapi kenapa dia bisa mau sama orang yang udah tahu ya, maaf kata nih, beda agama, kok bisa dia malah jalan terus gitu loh. Ini bukan bicara soal kelancaran hubungan, ini masalahnya aset dia nggak bisa dia jadi milikin si Ai punya, karena ini adalah kalau dibilang pernikahan yang dilarang, ngerti ya Bang? Susah loh, lu gugat ke pengadilan juga, kalau adik-adiknya bisa ngomong bahwa dia nggak pernah nikah, buku nikahnya mana? Lu nggak dapat hak bagian lu di sini. Enggak lah, dia orang nggak begitu. Adiknya juga tinggal encinya 2 sama yang laki itu kemarin, nggak ada lagi. Ya yang laki ya cuma itu doang. Enggak, yang laki emang kagak begitu. Itu kemarin nih, apa denger ya? Itu di kuburan loh. Dia ngomong barang siapa yang merasa memiliki hutang, nanti datang aja bertemu dengan istrinya. Lu utang lu ngomong ke bininya suruh bayar. Apa sih maksudnya? Barang siapa yang masih ingin melakukan penagihan atau yang belum selesaikan beban hutang kepada orang-orang yang hadir di sini, diharapkan untuk datang ke rumah untuk diselesaikan oleh istrinya, keluarga yang enak aja lu ngomong gitu. Istrinya. Adanya yang ngomong atau kakaknya tuh yang ngomong pokoknya. Dia ngomong gitu, makanya memang bilang lu utang lu nyuruh ya kan, tapi giliran ada asetnya gini lu nggak bakal bisa kebagian. Tahu menau, nggak bisa kebagian pun. Jadi bingung kan, coba aja aku boleh pikirin. Itu beneran loh, ada orang ya dia ngegugat gitu ya, kayak contoh deposito aja deh, ini misalnya bikin nih 1 miliar, itu kalau misalnya istrinya ini istrinya ada nih punya anak sah gitu kan, tapi nggak punya surat, itu nggak bisa diambil kok. Yang bisa ngambil cuman adiknya doang, dan itu harus bikin surat dulu, namanya surat waris, namanya surat waris. Walau orangnya udah meninggal tapi bisa bikin surat waris ke pengacara, diurus ke hukum. Jadi nanti ada SK-nya, surat keputusan hakim bahwa emang si Ai kalau ada orang beli, katanya dia bilang berapa tadi? 10 juta. Enggak, dia mau jual kayaknya 16 motor dia. Nah, sekarang dia udah terima 16. Dia bisa langsung ambil BPKB-nya. Bisa lah, kan dia udah pegang duit. Dia pegang duit ya dia bisa bayar ke orang yang ini. Tapi kan kalaupun dia mau balik nama, itu harus bawa KTP-nya. Bawa KTP-nya si Om Juli. Ngerti ya, Bang? Oh, masih ada KTP-nya. Ya ada lah, kalau ini belum meninggal berapa hari. Kecuali udah 2 tahun, 10 tahun, nah udah nggak ada nih, ya kan? Motor juga nggak tahu jadi punya siapa gitu. Atau kalau bisa juga KTP-nya si Ai. Jadi intinya cuma satu kok. Si Ai ini tidak berhak sedikit pun atas kayak bangunan rumah, ya kan? Terus rumah juga bukan rumah dia. Investasi. Ini aku dengar dulu. Ini jangan apa sanggah, ini benar. Dia tidak berhak atas kayak gitu. Ya bahkan kalau misalnya dia terjadi nih, misalnya dia punya selingkuhan tapi dia punya surat nih, surat nikah misalkan ya, itu yang lebih berhak. Yang kasih tahu aja aku. Ming juga tadi baru dengar yang ini, Ming nggak tahu apa tadinya kan. Kok begitu ya kan? Jadi ngejelimet. Kenapa aku malah yain gitu kan? Kalau Ming mau jadi apa? Salah satunya harus pindah dulu agamanya, ngerti ya? Lu nggak setuju, lu nikah sama ini, ya lu jangan nikah gitu loh. Daripada lu nikah, lu maksain, tapi ini akhir ke depannya buntutnya jadi masalah. Kayak gini kan? Ini masalah loh. Ming baru tahu dari apa? Dia misalnya punya asuransi aja nih, asuransi ya, itu pun harus dikasih tahu bahwa benar adanya dia adalah istrinya, walau tidak punya surat nikah. Gitu kok, susah loh itu. Kayak gituan. Ya si Ilyas kan dia pasti punya dong akte lahir kan. Kalau nggak kan nggak bisa juga dia terbitin KTP, ya dong. Tapi dia kekurangannya jadi anak di luar nikah namanya. Semua tuh dari anak pertama sampai keempat kan pasti jadi gitu. Karena kan dilarang sebenarnya dia, cuman karena dianya ibaratnya memaksakan, ya udah. Makanya Ming bilang kalau nggak si Ai yang pindah agama, si Om Juli yang pindah agama ke si Ai. Harusnya bener begitu. Kayak si Pomen kan sama si Bohawan, dari dia Buddha kan, bener nggak?
lu nggak mau nikah nih. Dia memang beli ke gereja. Iya, maksudnya kayak gini kan. Pernikahan ada. Iya, jadi kayak gitu yang maksud lu harus ada salah satunya yang mengalah, lu yang pindah atau siapa yang pindah. Dan pindah ini bukan karena dipaksa, karena emang lu belajar buat jadi ke agama itu. Jangan, wah gua gara-gara mau nikah nih pindah lah, jangan, itu juga nggak benar juga. Dulu aku nggak ada surat nikah juga. Aku kan nggak punya harta yang kayak gimana, dia cuma punya satu rumah, ya kan, udah gitu loh, nggak ada lagi gitu loh. Dia bukan yang kayak contoh dia punya tabungan, pinjaman, punya nggak ada kan. Emas yang taruh di SDB, di safe deposit box, nggak ada kan. Si Om Juli kalau misalnya dia pernah cerita main bahwa dia punya emas dulu katanya ya, tapi taruh di SDB katanya. Hah? Dia taruh di SDB, safe deposit. Dia taruh di apa? Di SDB, di bank katanya dulu, tapi nggak tahu nih masih ada apa enggak. Dulu dia bilang gitu. Bank apa? Nggak tahu bang, kalau nggak salah sih banknya BCA juga, BCA. Jadi dia naruh gituan kalau nggak salah buat anak-anak nanti kalau om udah nggak ada gitu ya. Dia bilang sih gitu ya. Dia nggak tahu masih punya apa enggak. Karena orang kalau udah minjem itu kan kalap, pinjem terus jadinya. Padahal dia tahu bahwa dia sebenarnya bisa bayarin semuanya pakai uang dia sendiri. Tapi demenan minjem gitu, itu yang jadi masalah. Sekarang kayak ada bank beliling kan, bank beliling nggak mau tahu. Datang, bu, misi bu, mau nagih, gitu maunya, ya kan? Mana mau dia mikirin, ibu memang bukan istrinya, bukan istri sahnya. Dia nggak mau pikir, dia mau pikir, lu bisa bayar gak? Sekarang mau bayar, gitu kok. Ini kan makanya
si Ilyas pulang lagi kapan, Bu? Oh. Oh. Si Ilyas pulang lagi kapan ya? Hah? Pulang ke sana lagi kapan? Tahu dia. Oh, nggak tahu. Aku emang nggak nanya. Kemarin dia bilang cuma 3 hari doang. Tahu dah. Dia pulang kali? Belum, masih ada. Nunggu kali seminggu ya. Ya memang dia udah kerjaan di sono, biarin aja Melian. Sampai ada 3 tempat kerjaannya, Ming. Yang satu baru aja diambil duitnya semua, udah nggak ada. Coba bayar tukang bagaimana itu? Jadi bayar aja, Bang. Ada enci dia udah ambil uangnya semua tapi belum dikerjain. Nah gimana barangnya yang mana? Melian tahu juga enggak. Ya susah ya begitu ya Ming ya. Iyalah. Kunci apa mengada-ngada kita nggak tahu. Ya nggak? Iya. Biasanya kalau ada orang yang udah nggak ada tuh kayaknya ada orang ini itu. Tuhan aja dah yang ngatur. Si Buhau kalau Jack denger kayak gini dia bakal bilang apa, Bang? Ayo. Halo, kenapa? Coklat tuh makanin tuh. Iya. Enggak, gimana? Itu jalan lo bisa tapi. Di apa sih? Dengkul. Hah?
nggak usah didiemin begini yuk, lo ke dokter deh yuk. Tahu, tanya dong, tanya nih. Katanya si Cen nggak di rumah, dia bilang. Tadi dia bilang ada di luar. Oh. Hmm. 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 Tadi udah minum? Udah diminum tadi? Ntar mau diikin lagi nih, sekali lagi godokin ya. Ah? 1 hari 2 kali. Itu bengkak di mananya Yul? Bisa gitu. Ini kemarin-kemarin lu bilang bengkak juga, tapi udah nggak itu ya? Lu kompres pakai air panas aja ya? Halo? Hah? Si Melen, si Feve suruh masak air panas. Hah? Nih, daripada lu begitu gimana? Nih. Kompresin, kali dikempes bisa. Hah? Dia suruh dia masak air panas, terus tuang di itu baskom pada apa, lu kompresin dah, duduk di situ di jok. Ya kan udah habis, jualan apa lagi? Hah? Sekarang kaki lu ya begini, lu mesti urusin kaki dulu ke dokter apa gimana, jangan diantepin begitu loh. Nih, ayo gimana? Dokter yang tahu kenapa bengkak gitu. Ya sekarang lu gue bilang suruh kompres nggak mau. Nah, sebabnya suruh masak air panas, lalu kompres sendiri itu, duduk di situ. Ini sekarang lu di mana? Di jok. Iya, duduk di jok aja situ, kompres. Ya. Nah.
Gimana lu bilang mau beli barang lagi? Keadaan lu begini. Hmm. Hmm. Ini tambah lemas loh. Nah itu lu mau beli kerupuk lagi, bagaimana lu jalan? Nggak ada yang nggak bisa, anak nggak ada bisa kayak lu begitu, gimana? Siapa yang bilang? Hmm. 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 Tahu loh. Ya sama lu lah. Lu langsung pergi ke sono, kan lu mau jualan. Malu ngambil doang gitu. Sakit kakinya. Hmm. Hmm. Kaki sakit, so ambil kerupuk. Hah? Bagaimana lu mau jualan? Iya, kalau orang lemes, mau ngantuk aja, itu takutnya diabetes, nih. Iyalah. Siapa? Tuh maknya. Bupin.
Gimana caranya cepat punya bisnis tanpa harus utang sama bank? Gampang banget teman-teman. Kita utang sama bank itu gara-gara kita pikiran nggak punya modalnya. Kenapa kita nggak punya modalnya? Karena Anda selalu berpikir apa yang saat aktivitas, Anda pasti sering merasakan mudah mengantuk. Mudah mengantuk bisa jadi awal gejala penyakit yang ringan. Tapi hati-hati, mudah mengantuk juga bisa merupakan awal gejala penyakit yang berat. Nah, fakta atau mitos yang pertama, katanya mudah mengantuk gejala dari sebuah penyakit. Itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi, mudah mengantuk itu adalah gejala dari penyakit. Salah satunya adalah anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Di mana kita juga tahu bahwa sel darah merah adalah sel yang membawa oksigen. Saat oksigen itu tidak sampai ke jaringan tubuh kita dengan baik dan benar, otomatis maka kita akan mengalami gejalanya mudah mengantuk, rasa lelah. Dan itulah sebabnya makanya pada saat kita mengalami rasa mudah mengantuk, salah satunya perlu kita ketahui apakah mungkin Anda mengalami gejala anemia atau kurang darah. Pemirsa, gangguan